Tuhan mengirim kita semua ke Hong Kong untuk satu tujuan. Memanggil Anda, memanggil kita semua untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Hong Kong. Tahun ini adalah tahun ya, kita akan sama-sama menuai tahun ini ya. Nah, kalau kita selalu mendengar ya, kalau ada goncangan berarti ada tuaian. Awal tahun kita lihat ada kebakaran, ada tabrakan, bukan tabrakan ya, kecelakaan pesawat. Ada lagi banjir. Di Indonesia pun banyak loh mengalami ya kebakaran. Saya pikir pertama kali ngelihat kebakaran yang LA, di Amerika yang jauh ya. Tapi ternyata pas dilihat lagi di Jakarta juga ada kebakaran juga ternyata ya. Itu sangat-sangat mengejutkan. Memang hari-hari ini kita akan melihat nubuatan Tuhan ya, bahwa memang sudah di batas-batas terakhir sekali ya. Itu udah alarmnya itu udah terlihat dengan jelas gitu ya. Kita udah nggak bisa main-main lagi. Saya tuh baru pulang dari liburan seminggu yang lalu ya. Tuh hari Senin itu temanku tanya, kamu kok nggak lihat WA? Kenapa? Itu loh ada yang meninggal katanya. Wah, saya pikir teman kerja yang meninggal. Jadi, siapa? Depannya saya nggak dengar. Ternyata yang meninggal artis. Tahu kan? Iya. Tuhan itu baiknya setengah mati ya. Benar-benar sungguh baik, sangat baik. Kalau saya pas lagi di sana ngedenger gitu, pasti ketar-ketir. Takut juga lawang saya ada di situ, ya kan? Lokasinya juga ya sekitar-sekitar gitu, ya. Tapi Tuhan baik, nggak denger kita apa-apa di sana. Kejadiannya setelah saya pulang. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, kadang-kadang kita tuh nggak ngerti apa-apa. Tapi satu hal, ya, di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, bukan cuma satu aja, tapi dalam segala aspek kehidupan kita. Kita ada di tangan Tuhan, ya. Kita tidak takut, walaupun ada takut, tapi tidak sampai menggoncangkan iman kita, tidak sampai kita panik, tidak sampai kita cemas, karena kita tahu. Dan orang-orang percaya itu berpegangnya cuma satu, bukan kebetulan loh. Orang dunia, orang di luar berkata, ya kebetulan saja. Di dalam kamus orang percaya tidak ada kebetulan. Yang ada adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia. Karena kenapa? Karena kita adalah yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar, yaitu dari Kisah Rasul 16 mengenai Paulus. Saya akan baca yang ayat 16, ayat yang ke-6 dulu. 16 ayat ke-6. Yuk kita sama-sama baca. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dalam kehidupan kita tidak ada satu kebetulan, yang saya bilang. Tidak ada satu kebetulan. Dalam kehidupan kita Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tinggal kita peka enggak akan tuntunan Tuhan. Di sini adalah ceritanya Paulus ya, dituntun oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Dia tidak dicegah oleh Tuhan untuk penginjilan di daerah dua tempat. Tuhan tidak izinkan. Yang pertama ada Asia Kecil, yang kedua adalah di Britania. Kenapa kok Tuhan tidak izinkan? Karena ada satu tujuan Tuhan untuk masuk ke dalam satu daerah.
Ya, dan Tuhan teguhkan juga di dalam ayat yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Tuhan teguhkan di malam harinya. Hidup kita kadang-kadang seperti itu ya saudara. Roh Kudus menuntun kita selangkah demi selangkah. Tidak satu kebetulan kita ini semua ada di Hong Kong. Ya, seperti saya nggak satu kebetulan ada di Hong Kong. Karena kenapa? Dalam kamus Tuhan tidak ada kebetulan. Yang dalam kamus Tuhan adalah Tuhan turut bekerja. Pada saat saya pertama mau masuk ke Hong Kong tahun 99 ya, selama saya ikut ibadah dulu Betani ya, dari Pak Niko dulu kan Betani, saya ikut Betani juga. Pada hari terakhir sebelum saya keluar dari Indonesia, saya mendapat satu warta ya. Itu Tuhan sendiri yang menuntun, Roh Kudus yang menuntun. Di belakang warta tuh ada alamat regal, karena dulu di regal, ya. Ada alamat regal. Itu Tuhan tuh benar-benar sungguh amat sangat dahsyat. Tuhan tuntun pas hari terakhir kok ada berita itu, gitu. Sebelumnya nggak ada. Pas hari terakhir saya bilang Tuhan saya mau ke Hong Kong, tapi saya mau ke gereja, nggak tahu di mana. Tuhan tuntun melalui warta itu. Dan saya pergi ke gereja 2 tahun bersama papi mami di Regal. Karena kesibukan pekerjaan, karena hari Minggu, jadi saya nggak ke gereja. Kosong selama hampir 12 tahun. Dan Tuhan itu ajaib lagi. Antar saya juga pergi ke satu tempat ICA. Karena hari Jumat waktu itu kejadian. Mereka mengadakan kebaktian hari Jumat. Di situ juga hampir setahunan lebih ya. Itu pun karena teman saya bilang, yuk, tuh Tuhan itu hebat. Yuk kita ke gereja yuk. Aku bilang, aku mau, tapi aku nggak mau sendiri. Kalau kamu mau, aku ikut. Jadi aku tuh nganterin dia ke gereja. Ceritanya, pergilah ke sana. Sampai di sana 1 tahunan lebih gitu, ya kosong. Karena rasanya kurang gitu ya. Anak GBI, nah, jangan mengikuti. Anak GBI pinjem uang ke aku. Dia pinjem, saya tahu dia anak GBI, saya tahu ya. Anaknya bagus, nggak jelek ya. Bagus dan tidak jelek, segalanya bagus. Suatu hari saya tanya, kamu gerejanya GBI ya? Iya. Gereja jangan siapa? Sama Papi Bobby. Oh, kamu, saya mau ke gereja loh. Tapi sebelumnya saya mau ke gereja di Regal tanggal 25 Desember. Pada waktu ke sana, ajaib juga Tuhan. Tuhan saya mau ke gereja nih, temukanlah dengan orang-orang. Tidak ada satupun yang saya kenal. Akhirnya aku bilang kalau nggak kenal berarti saya nggak mau pergi sana. Tuhan temukan dengan anak GBI ini. Akhirnya saya ke sini dan anak ini lucu. Iya, saya mau antar Mbak E, oke. Yang mau nganter saya ternyata anaknya tidur. Bayangin, oke dan tidur. Pas-paskah. Saya telepon dia nggak diangkat, pas diangkat, kamu bangun, kamu ada di mana? Saya masih baru bangun. Hah? Jam 10, mau jam 10 baru bangun. Ibadahnya jam 10 loh, aku bilang. Oh ya. Dia cari orang suruh jemput saya di Meisam depan. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Saya keliling-keliling, saya percaya di tempat ini pun ada yang keliling-keliling. Akan kembali ke tempat di mana kita tumbuh. Amin. Akan kembali, apapun alasannya akan kembali ke tempat di mana tumbuh. Karena apa? Karena bukan kemauan saya atau kita semua. Ada Roh Kudus yang menuntun seperti Paulus. Paulus dituntun, jangan ke sini, tapi ke sini. Dan Tuhan teguhkan. Pada waktu Tuhan teguhkan, ada damai sejahtera. Di mana kita bertumbuh, kita pasti akan merindukan di tempat itu. Selalu dan selalu. Sampailah hari ini saya di tempat ini. Amin. Tidak ada kebetulan. Kita masuk Hong Kong tidak kebetulan. Kita ada di keluarga ilahi ini juga tidak kebetulan. Soleh kiri kanan tidak ada kebetulan. Karena apa? Karena Roh Kudus yang menuntun kita semua, ya. Amin. Iya. Terus berikutnya yang ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, berbahagialah di antara kita semua jika Tuhan memberikan penglihatan mimpi-mimpi. Tapi yang tidak mendapatkan juga harus berbahagia. Kenapa?
Kita semua punya mata, betul? Di sini nggak ada yang nggak punya mata, semua punya mata toh? Kita juga mempunyai mata. Seperti apa? Seperti elang, seperti tim penerobos. Ya, tadi Mbak Iswanti juga adalah tim penerobos kita. Kita diberi mata, kita juga bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Jadi jangan sampai, oh ya saya nggak dapat penglihatan nih Tuhan, minta-minta kagak dikasih gitu ya. Kok orang lain dapat lagi, mimpinya dapat lagi. Kita pun dapat mata dari Tuhan. Tuhan juga yang akan tuntun kita melihat orang-orang di sekitar kita. Amin. Iya, orang-orang itu yang akan dibutuhkan untuk kita temukan. Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat. Kalau udah dituntun sama Tuhan, bukan satu kebetulan, cepet-cepetlah kita kerjakan. Istilahnya yang tahun depan itu, Bapak Gembala kita bilang apa? Gerak cepat, lakukan. Ya, jangan tunda-tunda ya. Pada waktu saya mulai ke sini 2016 saya kembali, saya ingat sekali ya. Pada waktu itu ketar-ketir juga saudara. Soalnya kenapa? Sekian tahun gak ketemu Gembala dan Ibu Gembala, rasanya aduh takut juga, terus terang aja takut, risih takut. Tapi ada satu hal yang Tuhan teguhkan di aku. Kenapa? Kita pergi bukan bertemu dengan orang. Kita semua datang ke sini bukan ketemu dengan orang. Kita semua datang mau ketemu dengan Tuhan kita. Jangan takut dengan orang, jangan risih, jangan gak enak. Tapi ingat, kita mau ketemu Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kita adalah pelengkap melengkapi kita semua. Pada waktu itu juga saya kembali. Yang udah lama-lama nggak datang, jangan, aduh nggak enak ya udah lama nggak datang, ntar aja. Enggak, cepet, segera datang, masuk kembali ke dalam keluarga ilahi, masuk kembali dalam keluarganya Tuhan. Kenapa? Karena nanti yang rugi diri sendiri, orang lain nggak akan rugi. Ya, kita cepat-cepat. Aku pun waktu itu pas Jumat ya. Terus saya ingat sekali, Mami bilang, kamu minggu ke gereja kan? Ya enggak lah, kok minggu ke gereja? Aku kan kerja. Aku bilang, Sabtu aku ke gereja, besok. Jadi Jumat kan, besok saya ke gereja. Aku bilang, ya ke gereja. Pada waktu Sabtu ke gereja, saya ingat banget ada komsel. Ya, ada komsel waktu itu. Ya, di daerah saya, di TKO juga gitu, ada komsel. Terus Mami bilang, ikut ya komsel? Iya aja ikut gitu. Padahal saya juga dalam hati, loh ngapain ya aku ikut ya? Orang kagak ada yang kenal satu juga. Paling banter Feli, paling banter Papi Mami. Udah 3 orang penghuni yang saya kenal, yang lain pasti nggak ada yang kenal. Generasinya beda ya, karena itu yang lama sekali. Itulah kita harus segera mengambil tindakan, jangan diam. Dan tahun lalu kita juga mengambil tindakan juga ya kan, untuk mengabarkan kabar berita kepada orang-orang. Siapa yang ikut bis keliling? Ya, itu kan menyatakan kecepatan kita mengikuti, meresponi apa yang sudah ditaruh di hati Bapak Gembala kita, ya kan? Nah, kita cepat-cepat, jangan nunda waktu, jangan nunda, nanti aja. Terkadang sifat manusia itu ya, nanti aja lah, besok lah, masih ada kesempatan lah, masih ada waktu lah, ya kan? Tapi jangan, waktunya terlalu sangat singkat. Lihat keadaan di sekeliling ini, makin hari bukan makin semakin baik, tapi makin hari makin semakin tidak menentu. Ayo cepat, apa yang Tuhan taruh segera kerjakan ya, terutama di dalam tahun penuaian ini. Jadi yuk cepat ya. Karena kenapa? Karena kita akan benar-benar menikmati sekali di dalam Tuhan. Sangat-sangat menikmati. Dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Tuhan mengirim kita semua ke Hong Kong untuk satu tujuan. Memanggil Anda, memanggil kita semua untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Hong Kong. Karena posisi kita semua ada di Hong Kong, yaitu kepada majikan-majikan yang dimana kita kerja. Amin. Itulah tuayan-tuayan itu. Kita melakukan apa yang Tuhan tuntun, kita tunduk bukan karena kehebatan kita ada di sini. Barangkali kita
pertama kali datang karena masalah keluarga, melarikan diri dari masalah keluarga. Adakah yang melarikan diri dari masalah keluarga? Puji Tuhan, tidak ada. Tapi yang saya temukan ada juga. Ya, melarikan diri dari masalah keluarga. Tujuan apapun juga nggak ada masalah. Tapi masalah yang terutama kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatu. Amin. Ya, pada hari Sabat, nah ini adalah yang ke-13 di mana Paulus bertemu, Tuhan pertemukan dengan tuaian. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di sana. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di sana. Itu adalah hari Sabat, ya. Tuhan juga tuntun, ya. Tuhan tuntun Paulus dan Silas, ya, untuk mengawali satu pelayanannya di tempat baru untuk mencari komunitas orang-orang Yahudi, dan mereka menemukan di sana adalah satu kelompok perempuan. Di sini banyak perempuan, betul? Nah, perempuan-perempuan di sana berkumpul bukan cuma berkumpul bergosip ria, tapi mereka sedang melakukan ibadah. Kalau wanita-wanita kumpul banyaknya yang pertama-pertama memang dari pembicaraan yang pokok akhirnya melantur ke kiri dan ke kanan, ya kan? Di sini enggak. Di sini kalau kumpul pasti untuk menopang, mengisi, memperhatikan dan melengkapi. Amin. Iya, kita nggak usah ngomong gosip-gosip di luar, tetapi kita melengkapi dengan yang lain, ya. Nah, ternyata perempuan-perempuan ini di antara kumpulan perempuan ini ada satu yang namanya Lydia. Di sini ada yang namanya Lydia. Ya, kita harus jadi Lydia. Karena apa? Lydia ini amat sangat penting. 3 ayat di dalam Kisah Rasul ini, cuma 3 ayat. Bayangin, saya lagi pikir-pikir kok cuma 3 ayat ya. Apa yang didapat dari 3 ayat? Ternyata Lydia itu benar-benar Tuhan pakai dalam penuaian. Kita harus menjadi Lydia untuk penuaian di masa hari-hari ini. Amin. Lydia yang Tuhan pakai, ya. Nah, coba lihat. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia. Siapa Lydia itu? Lydia itu adalah, saya baca Lydia ya, karena saya juga sangat amat tertarik dengan orang ini ya. Ternyata dia disebutkan di situ adalah penjual kain ungu dari kota Tiatira. Ternyata dia penjual berarti pengusaha. Ya, pengusaha artinya bertemu dengan banyak orang, ya, bertemu dengan banyak orang. Terus orang ini juga beribadah kepada Allah. Terus orang ini juga ternyata mempunyai satu pengaruh, karena di bawahnya itu nanti tuaian yang terjadi di dalam keluarganya. Dia mempunyai pengaruh dalam keluarganya karena dia barangkali businesswoman yang oleh keluarganya dianggap mempunyai satu posisi, ya. Biasanya kalau orang yang dianggap mempunyai satu posisi kan pasti orang-orang akan ikutin, dengar, ya kan? Nah, itu Lydia itu adalah seorang pengusaha. Ternyata walaupun dia seorang pengusaha, dia itu mau dengar. Ternyata dia tuh mau dengar. Dia bukan orang yang sombong. Dia bukan orang yang mau, yuk orang-orang lihat saya karena kedudukan dia. Biasanya orang yang tinggi sulit sih ya. Tapi ternyata dia bukan orang yang seperti itu. Dia adalah orang yang ramah. Dia orang yang bukan sombong. Dia itu mendengar. Kalau mendengar itu, ya, di sini semua punya telinga dan mendengar. Lagi kemarin saya pergi, ya, itu kita tuh ada mau pergi ke satu jalan, ya, ke satu jalan untuk membeli, keponakan saya membeli aksesorisnya untuk handphonenya, kecil, boneka kecil yang bisa taruh di handphone. Saya nggak tahu apa itu. Anakku itu mau berpisah gitu. Dia juga di daerah situ, tapi dia ada ke kiri, saya harus ke kanan. Dia ngomong masalah yang anak-anak kecil, mainan anak kecil, saya nggak dengar.
lawang saya nggak punya hati loh untuk beli aksesoris untuk anak-anak kecil. Jadi saya nggak dengar dia ngomong apa. Yang saya perhatikan adalah dia bilang terakhir gini, nah saya kasih tahu ya Mami, ini kayak gini. Karena saya mau cari apa? Sepatu on cloth. Ya, itu sepatunya enak katanya. Adikku bilang enak. Jadi saya tertarik beli sepatu itu dan pop mat. Pop mat di sini pada tahu kan boneka apa bu-bu itu ya. Saya tuh pengen tahu sebagaimana boomingnya gitu. Sebenarnya saya nggak tertarik sih untuk apa gitu. Tapi yang diperhatikan itu adalah yang ini. Yang bagian anak kecil saya nggak perhatikan karena saya nggak punya hati sama sekali untuk mendengar gitu. Padahal tempatnya itu tepat berdiri di sini, ini tokonya di sini gitu. Saya nggak punya hati. Jadi saya cuma taunya hati saya tuh ke sono gitu. Akhirnya kelewat, nggak bisa cari, anaknya rada dikit ngambek. Terus udah berapa hari seminggu kemudian, anak saya bilang, udah besok aja kita pergi ke sana. Udah seminggu, dia tuh pengen ke sana lagi karena hari terakhir adalah kita jam 6.30 tuh udah selesai. Jadi cuma ya lihat-lihat sebentar gitu terus pulang packing, besok mau pulang. Dia pengen ke tempat itu untuk ngambil, untuk beli gitu. Aku bilang, janganlah. Alasannya saya udah kasih alasan banyak. Dia pengen banget. Terus anakku bilang, dah besok aja pergi. Ada di daerah kita katanya. Udah. Hari Sabtu apa yang terjadi pulang sampai sini? Malam-malam anakku bilang, nah kalau kita pergi ke sana, ya kemarin ngikutin kemauan anak kecil, yang terjadi adalah kita nggak bisa pulang malam itu. Karena ternyata ada apa? Ada yang loncat ke tram bunuh diri. Tepat di jam saya mau jalan itu. Di Shibuya. Ada loncat. Bunuh diri. Bayangin, aku bilang, aduh Tuhan. Kok Tuhan pakai anakku untuk kerasnya nggak ada dua ya. Dia sih cuma bilang, untuk memberi pelajaran ke kita semua, mendengar yang hati, memakai hati mendengar, ya. Dan waktu saya melihat Lydia ini, oh ya benar, Tuhan kok ajaib kok, benar apa yang saya alami. Kalau kita semua duduk di sini juga, kalau tidak punya hati untuk mendengar, itu lewat semua. Pujian penyembahan itu kita akan menikmati hadirat Tuhan 100%, saya percaya. Kenapa? Kita terlibat, kita nari, kita tepuk tangan, kita angkat tangan, ya kan? Mulut kita bergerak, ya, memuji, menyembah, telinga mendengar. Tapi pada saat firman dibagi, semua diam. Disitulah peperangan. Saya selalu mengalaminya. Kenapa? Tuhan tangkap ini di sini, Tuhan Roh Kudus tolong. Kenapa? Karena bisa dicuri saat itu oleh si jahat. Kenapa? Karena kita belum tentu punya hati untuk mendengar. Kalau kita punya hati mendengar seperti Lydia, kita akan mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan. Di bawahnya dia bilang apa? Tuhan, dia berkat yang Tuhan sediakan apa? Tuhan bukakan hati. Tuhan bukakan hati. Kenapa? Karena kalau Tuhan bukakan hati, pikiran kita ini juga bisa menangkap. Tuhan kasih pengertian demi pengertian. Kenapa kalau duduk mendengarkan firman atau kita baca firman, kita nggak ngerti apa-apa? Karena kita nggak pernah punya hati untuk mendengar. Apa yang kita ucapkan, kita belum tentu membuka, benar-benar menyimak setiap firman. Bagaimana Tuhan bukakan hati kita untuk supaya pikiran kita terbuka dan kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau, ya kan? Itu selalu bisa kita alami, cek dan recheck. Setiap kali apa yang disampaikan, ya. Kalau benar-benar kita mempunyai hati, kita akan periksa benar-benar apa-apanya, ya kan? Oh ya, saya dapatkan ini. Loh, kok seperti ini ya Tuhan? Kok bukan seperti ini? Oh ya, ternyata Tuhan itu membuka jalannya ke sini. Kita tangkap semuanya. Tapi kalau kita nggak punya hati, kita nggak akan pernah mau perhatikan. Dan untuk mengerti apa yang disampaikan pun juga kayaknya nggak nangkep. Pernah nggak hal itu terjadi? Pada waktu pikiran itu gampang dicuri adalah kalau kita melakukan kesalahan, ingat sesuatu, wah
peperangan yang paling penting di atas ini. Kenapa? Karena untuk mendengar firman itu sulit sekali. Kita harus minta Roh Kudus untuk terus membukakannya. Supaya apa? Kita tangkap dan tangkap. Dan Lydia mempunyai hati untuk mendengarkan. Dia membuka hati, Tuhan membukakan hatinya, pikirannya bisa tangkap apa yang diberitakannya, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Saya membutuhkan sesuatu. Kita semua membutuhkan sesuatu. Kalau kita udah menangkap pemberitaan akan Kristus, bahwa dia lahir, dia melayani, dia mati untuk apa? Itu benar-benar amat sangat berharga. Kenapa? Pengorbanan Kristus itulah yang harus kita tangkap. Dosaku sudah lunas. Modalnya cuma satu, buka hati, punya hati. Tuhan membukakan, berkat itu melimpah bagi kita. Hidup kita bukan hidup hari ini, hidup kita untuk yang akan datang. Kenapa kita cuma duduk, diam, datang, dan pulang? Kadang kita tidak mendapatkan apa-apa, karena kita tidak punya hati untuk mendengar. Kita nggak punya hati untuk benar-benar serius. Kita tidak punya hati untuk benar-benar menghormati Tuhan. Dia hadir. Dia bukan nggak ada. Dia ada di tempat ini. Dalam pujian penyembahan, dia disenangkan. Dia duduk bertahta di atasnya. Cuma pada saat lagi mendengar firman, itulah kita yang harus berjuang. Minta Roh Kudus bukakan. Minta Roh Kudus beri pengertian, supaya kita benar-benar mendapatkan berkat. Amin. Hasil dari Paulus, dia mendengarkan tuntunan Tuhan, bukan satu kebetulan. Dia mendengarkan tuntunan Tuhan dan dia bergerak meresponi panggilan Tuhan. Tuaian dia dapatkan tepat seperti yang Tuhan sediakan. Tuaian itu pun meresponi apa yang diberitakan. Akhirnya dia mendapat satu keselamatan. Satu keselamatan yang dia dapatkan, bahwa apa yang dia punyai itu tidak ada harganya kalau jiwanya tidak mendapat keselamatan. Akhirnya dia mendapatkan keselamatan, bahkan sesudah dia dibaptis bersama dengan seisi rumah. Perjalanan sewaktu dia bertobat, tuaian itu sudah dipetik, tuaian itu sudah mendapatkan pertemuan dengan Tuhan. Dia tidak cuma langsung bersama dengan seisi rumahnya. Pasti dia mempunyai satu perjuangan untuk supaya orang-orang di sekitarnya itu mendapatkan hal yang sama, yaitu perubahan hidup. Lydia bukan Lydia yang lama, Lydia adalah Lydia yang baru. Lydia yang di dalam Tuhan, Lydia yang orang rumahnya itu bisa melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membawa setiap orang, kok aneh, kok beda. Saya pun merindukan itu. Perjuangannya enggak, kalau ini kan langsung dari bab 13, 14, atau 15 dibaptis. Kayaknya cepet ya, tidak ada stuck waktunya. Tapi sebenarnya kita membutuhkan perjalanan supaya seisi rumah itu mengenal Yesus. Saya tuh terus berjuang untuk keluargaku. Dan kita semua pun berjuang untuk keluarga-keluarga kita. Amin. Dan kita juga berjuang untuk keluarga majikan kita, di mana kita tinggal. Amin. Itu kita juga berjuang. Melalui apa? Karena tahun lalu adalah bangkit jadilah terang. Melalui terang kita. Orang mengenal Tuhan dari mana? Ya dari hidup saya. Display. Orang mengenal Tuhan. Ya. Kalau orang dulunya pemarah, gak sabar, sekarang jadi kok baik hati. Saya dulunya orang cuek, apapun yang terjadi bodo amat. Ya, pokoknya gak kelihatan deh semuanya gitu. Berseliweran di depan mata juga gak kelihatan gitu ya. Pokoknya cuek banget. Tapi waktu berada di sini, di keluarga ini, mereka semua memperhatikan. Aku jadi malu jadinya. Ini memperhatikan, itu loh ternyata keluarga ini penuh dengan perhatian ya. Akhirnya aku pun berubah menjadi memperhatikan. Walaupun kadang-kadang kejeblosan juga, cueknya keluar gitu tahu. Ternyata satu keluarga. Makanya firman Tuhan itu kok ajaib. Tiap kali saya mau merenungkan bingung-bingung, kok ajaib ya. Jangan
menjauh dari pertemuan, persekutuan orang-orang percaya. Disitulah faedahnya. Perhatian. Lydia melakukan itu. Lydia melakukan perhatian, kasih, sukacita. Pasti dia akan mengeluarkan dalam kehidupannya. Orang barangkali bukan keluarganya saja ya. Dia adalah seorang pengusaha. Pasti ada pembantunya, ada keluarga-keluarga lain, ada nasabahnya juga, kliennya ya. Tetapi di dalam keluarganya itu lebih nyata karena 24 jam potong tidur 8 jam. Itu terlihat dengan jelas. A dan B-nya kelihatan. Ya, kelihatan dengan jelas, seperti saya kelihatan benar dengan jelas. Ya. Keluarga itu pasti nomor satu yang melihat kita. Yang di sini ya jauh dari keluarga. Ya, dari sini banyak yang jauh dari keluarga. Tetapi tiap hari tidak ada waktu dan batas video call. Itu pun tetap akan terlihat oleh keluarga. Kan terlihat gambarnya, ya kan? Video call tetap terlihat dengan gambarnya. Dan akhirnya keluarganya pun dituai. Paulus menuai Lydia, Lydia menuai keluarganya. Kita menuai keluarga majikan, majikan pun bisa menuai keluarganya majikan, ya kan? Terus bersinambungan, terus menjadi siklus di dalam hidup kita. Ya, satu majikan ketemu dengan satu majikan lagi, itu Tuhan pakai. Penuaian yang terakhir dan terbesar akan terjadi kalau kita tidak pernah melihat segala sesuatu dalam kejadian di hidup kita bahwa itu satu kebetulan. Tidak ada. Yang ada adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tidak kita sangka di tengah lingkungan kita. Amin. Demikian juga ya, demikian juga yang ada di sini ya. Oleh sebab itu yuk kita membuka hati kita benar-benar. Tuaian itu sudah matang semua. Janji Tuhan ya dan amin. Bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Tahun ini adalah tahun penuaian. Gerecap, cari, lihat. Cari dan lihat. Di sekeliling kita pasti ada. Tidak ada sesuatu yang akan terlewatkan. Tapi kalau kita melewati seperti tadi, harusnya saya mendengar dengan baik, tapi karena tidak punya hati, akhirnya terlewatilah tempat itu. Mau balik lagi pun udah tidak ada waktu lagi, karena waktunya udah nggak akan mampu untuk balik ke sana. Ya, sudah lewat ya sudah lewat. Dan waktu tuaian itu pun ada masanya. Di sini semua pasti mengerti akan pertanian. Tuaian ada masanya. Kalau waktunya sudah lewat dan kita tidak ada di dalam tuaian itu, lewatlah sudah masanya itu. Ya, kita tidak akan mau terlewatkan. Kita mau bersama-sama masuk dalam tahun penuaian. Amin. Mari kita sama-sama jangan cuma duduk diam. Yuk kita melayani. Tuaian bisa kita dapatkan, kita juga punya hati untuk melayani. Yang Tuhan percayakan di tempat ini juga kita melayani, ya, melayani orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan percayakan. Amin. Iya. Yuk kita sama-sama menuai di tahun 2025. Tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Setiap orang dari kita akan bergerak. Setiap orang dari kita tidak bergerak, bukan stuck. Tidak bergerak, doa pun bergerak. Amin. Karena kita semua cuma satu minggu satu kali bertemu. Tetapi di hari satu minggu kita berjalan. Berjalan ada yang ke pasar, ada yang ke panti jompo, ada yang mengantar anak-anak kecil. Di situ kita berjalan. Betul kita nggak bisa secara langsung untuk mencari jiwa. Tapi di saat kita melangkahkan kaki kita, di saat kita berdoa, tempat itu pun akan mendapat tuaian. Kenapa? Karena seperti api. Api sini menyala, api sini menyala. 18 distrik apinya sedang menyala. Dan kita yang hari-hari berjalan, itu berjalan cuma satu. Saya kalau berjalan ya tiap hari itu, kalau itu enggak panjang lebar, doanya enggak. Tuhan,
terima kasih, aku akan menginjakkan kakiku di tempat ini. Aku percaya kuasa-Mu yang bekerja. Orang-orang yang lalu lalang akan mengenal Tuhan. Itu aja. Orang-orang yang berjalan akan Kau pertemukan. Itu aja. Kenapa? Panjang lebar bingung. Panjang lebar bingung. Orang-orang yang Tuhan di sekeliling ini akan Kau pertemukan. Itu kenapa? Kalimat-kalimat sederhana itu akan membuat kita tuh bergairah. Daripada A, B, C, D, E, F, G, bingung sendiri yang mana yang mau didoakan, ya kan? Tapi kita sederhana, apalagi diajarkan oleh Papi 5 menit, ya. Kalau nggak lupa doa, pujian aja 5 menit selesai, ya kan? 5 menit selesai. Aku dengar dia panggil nama saya, ya Tuhan, Tuhan panggil namaku untuk apa ya Tuhan? Oh, untuk orang-orang ini, ya. Kita cuma melihat orang-orang. Dengar dia panggil nama saya, dia juga dengar loh Tuhan panggil nama engkau. Jadi kita tunjukkan lagi kepada orang-orang supaya mereka pun mendapat keselamatan. Amin. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita siap untuk menuai supaya tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Ya, keluarga ilahi, prajurit-prajurit Kristus, ya, akan menuai di tahun penuaian ini. Di tahun 2025 kita akan melihat mujizat Tuhan. Di tahun 2025 kita akan melihat teman-teman lama kita akan kembali kepada Tuhan. Yang terhilang akan terlihat, akan kembali